Ya, oke. Selamat pagi rekan-rekan dan semangat pagi. Pagi, siang. Oke, ya terima kasih rekan-rekan sudah bergabung di kelas saya, gitu ya. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan kedua basis data ya. Ya. Nanti ada agenda yang nanti kita akan tampilkan di layar, sehingga nanti harapannya ini sesuai dengan kaidah-kaidah gitu ya, tertib, kemudian rapi dan kalau misalkan di broadcasting ini bisa Anda ikuti dengan baik gitu ya. Oke, baik. Ini saya coba sudah menyapa tadi salam ya. Ya, sekarang ini oke. Oke, ucapan selamat datang bagi rekan-rekan ya. Ya, sebelumnya mungkin saya tampilkan dulu. Ya, oke. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Om Swastiastu. Ya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, salam dalam berbagai kepercayaan coba saya sampaikan begitu ya. Harapannya teman-teman adalah untuk menjaga tali silaturahmi dan tetap semangat kita ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ada beberapa nanti agenda yang akan kita jalankan di pertemuan kali ini dan nanti diteruskan selanjutnya nanti akan di kelas praktikum rekan-rekan, ya. Oke, ya ini coba saya lanjut dulu slide-nya. Nah, adapun agenda yang nanti akan kita jalankan yaitu tadi opening sudah, salam juga sudah, ya. Dan mohon maaf ini Pak Jerry di dalam menyampaikan nanti sudah mau supaya nanti rekan-rekan ini sudah mulai terbiasa saja ya. Tetapi nanti dalam penyampaian akan saya saya campur aja ya, bahasa Inggris dan Indonesia lah gitu. Nah, teman-teman yang mau merespon juga boleh dalam bahasa Indonesia dan Inggris gitu ya. Boleh. Oke, sekarang kita masuk ke agenda yang ketiga itu ya, the second meeting. Ya, we are discussing or we are talking about introduction of database system and database architecture, and then we are talking about data type and maybe installation progress or installation in MySQL or database in our computer. And then the fourth, we are discussing interactive discussion of the topic under discussion and requires participant involvement. Artinya nanti rekan-rekan itu harus terlibat ya dalam diskusi ini, interaktif. Nah, karena itu ada nilainya. Kalau Anda membuang-buang itu atau tidak mengikuti ya berarti tidak ada nilainya gitu ya. Karena nilainya memang diskusi. Tanya jawab interaktif gitu ya. Oke, kemudian nanti kita sampai di closing. The closing is marked by the conclusion of the lesson. Oke, jadi nanti ada kesimpulan dan saran, kemudian penutup. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Saya pilih deh ya. Siapa yang hari ini mau pimpin doa? Ada enggak? Saya mau pimpin doa? Saya tunjuk ya. Oke, saya. Oh ya, monggo, silakan. Bagus. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk memulai agenda pada hari ini, yaitu mata kuliah basis data, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar semuanya lancar dan bisa dipahami. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Ya, oke. Thank you, Mr. Dias Akdan Syarif, for bring us to pray juga. Oke.
The next our agenda is the second meeting discuss in introduction of data system. Okay, people, you can see the materials in two ways. First is in our LMS, in IT Telkom LMS, and the second maybe you can choose. Ya, bisa pilih. Saya mau share ke WA-mu atau gimana? WA group. Kalau yang kelas tadi sih WA group biar langsung di HP gitu loh. Enak kan? Ini milih yang mana? Boleh Ya. Pak, di Pak. Kamu akses LMS atau tak share di WA? WA aja boleh, Pak. Di WA juga boleh Pak. Biar cepat. WA ya, grup ya, biar kamu nanti kalau misalkan ini apa tayangannya tulisannya kecil-kecil nggak kelihatan Pak gitu ya. Ya ini bisa kamu lihat di sini. Okay, be patient people. I will share to you the materials. Oke, sambil nunggu mungkin saya akan lanjut dulu aja ya. Ini sambil nunggu saya share nanti saya beritahu. Oke. Oke, ya. WA-nya biar terbuka dulu rekan-rekan. Nah, ini sudah mulai terbuka. Ini kelas C ya? Betul? Halo, Bu Ketua, Pak Ketua? Iya, Betul, Pak. Iya Pak. Betul, Pak. Waktu ya, tunggu. Oke. Basis data C. Okay, the material should be appear on your desktop, people. Please check. You can see ya. Halo? Bisa lihat? Ya bisa Pak. Bisa Pak. Okay. The first material you should be open is A. Ya, yang A ya, yang dibuka yang A dulu, nanti dilanjut yang B. Yang filenya yang A dan B, yang A dulu ya. Nah, itu nanti bisa Anda klik, langsung itu kecil kok 400 megaan ya, sampai 500 kilobyte aja, bukan mega, kilo. Kecil sekali. Sudah saya kompres ke dalam yang kecil biar Anda bisa nikmati secara mobile device. Secara gampang gitu ya. Oke. Kemudian nanti untuk apa namanya presensi, pastikan Anda yang tidak bisa mengikuti ini untuk melihat di YouTube channel gitu ya. Dan YouTube channel itu akan saya review selama gitu ya, setengah semester ini. Apabila tidak ada yang nonton gitu ya, itu saya anggap berarti atau tidak ada yang komentar di sana atau presensi di sana, berarti kelas ini saya anggap tidak membutuhkan itu. Jadi saya hentikan supportnya yang untuk di online ya. Jadi silakan untuk berpartisipasi. Ini Pak Jerry berusaha untuk memerdekakan Anda dari Merdeka Belajar supaya tidak terlalu terikat ruang dan waktu dan bisa untuk di-retrieve kembali. Jadi yang belum bisa untuk bergabung bisa nanti menyaksikan tayangan di YouTube juga, begitu ya. Dan masih bisa dianggap presensinya sampai jam 7 malam. Jadi Pak Jerry berusaha untuk memudahkan Anda. Nah, tetapi kalau kemudahan itu nanti tidak dimanfaatkan ya, berarti supportnya akan saya hentikan, gitu ya. Oke, rekan-rekan itu. Ya. Oke, saya mungkin lanjut dulu di materi kita. Oke, yang mungkin tidak bisa melihat tulisan yang kecil-kecil itu bisa melihat di WA yang tadi saya bagikan ya, materinya di WA itu, yaitu overview-nya. Dari ini kita akan mengenal tentang file management, kemudian database management. Ya, ini sebenarnya untuk pertanyaan why do we need database itu sudah ada di pertemuan yang kemarin. Gitu ya. Kemudian ada advanced
advantages of database system, ya. Keuntungan-keuntungan ketika kita menggunakan database ini juga kemarin sudah dibahas juga. Kemudian ada programming interface, data model, and then database languages. Next, database management system architecture and database system component. And then you can get free MySQL or MariaDB. And you can see the DBMS architect database system component. We're talking about how can you build a $1 billion software like Oracle, and then SQS, maybe AWS, gitu. And you can free like MySQL, Postgre, etc. Yeah. And then user classification, or in database we are commonly called with cardinalization, cardinalitas. Okay. This is our overview, people. Okay. Next. Okay, maybe we are refreshed about where are database and what are database. Okay. Okay, saya campur aja bahasanya ya. Nah, di mana kan database itu, gitu ya? Nanti teman-teman bisa ngapain kita belajar database sampai ke situ ya? Oke. Yang pertama, ketika di manakah ada database, pertama kita akan menuju ke beberapa pernyataan, yaitu Anda itu tidak dapat menghindari, dan karena dia ada di mana-mana, gitu ya. Database itu sebenarnya ada di mana-mana, dan sebenarnya kita tidak bisa terhindar oleh yang namanya database. Jadi di era pandemi seperti sekarang ini, semua memanfaatkan lini masa melalui online, gitu ya. Dan Anda mungkin bisa mengatakan saja, gitu ya, di dalam sosial media Anda, gitu ya, cepat menggunakan media database, ya, atau media sistem informasi, begitu ya. Contohnya misalkan banking, credit card, ya, social security dan sebagainya. Dan sekarang ini contohnya adalah ketika Anda bertransaksi, mungkin Anda akan lebih senang bertransaksi menggunakan e-banking, gitu ya. Atau misalkan Anda kalau lewat tol sudah tidak lagi bisa menggunakan uang yang biasa ya, uang konvensional nggak bisa Anda pakai. Yang Anda bisa pakai adalah uang elektronik, gitu ya. Semuanya itu tercatat dalam sebuah database, begitu ya. Yang nantinya tidak dalam bentuk fisikal lagi, tidak dalam bentuk fisik. Dan apalagi ketika kita bicara mengenai era pandemi, maka Anda akan disarankan untuk menghindari kontak dengan orang lain, begitu ya. Jadi Anda membayarnya menggunakan uang elektronik. Selain itu, maraknya penggunaan online shopping atau online booking, gitu ya, dengan berbagai akomodasi, ini nanti database, gitu ya. Karena ingat, saudara-saudara, Anda pernah ngerti bagian sistem informasi dimulai dari input, proses, output, serta feedback, ya. Semuanya ini kalau kita terangkan ke dalam, kita downgrade kembali, maka akan ada 3 lagi, yaitu front end, back end, dan database. Artinya database itu selalu tidak akan ketinggalan, ya, karena dia merupakan sebuah tempat dan bukan hanya soal interface, gitu ya. Kalau interface kita bisa banyak, istilahnya kalau cuma interface itu kita bisa memilih banyak ya, contohnya berbasis web atau non web, ya, atau berbasis desktop atau web, gitu ya, dengan banyak program mulai dari Java, Visual Basic, ASP, ASP.NET, ya, VB, VB.NET, Python dan sebagainya itu. Tetapi semuanya akan membutuhkan database. Ya, artinya apapun bahasa pemrogramannya, database tidak akan mungkin pernah ditinggalkan ketika Anda membuat program dinamis. Begitu. Oke, jadi ini sangat penting kita belajar mengapa database ada di mana-mana. Begitu ya. Oke. Iya, saya coba lanjut dulu. Nah, sebagai contoh, ini adalah tadi sedikit saya singgung. Sebagai contoh adalah ketika
kalau Anda lihat di sini, ini Pak Jerry mengambil sebuah contoh adalah Amazon.com. Nah, kenapa Amazon? Ya, Anda tahu kenapa Pak Jerry memilih Amazon? Ada yang tahu enggak kira-kira? Mau tebak enggak? Ini supaya diskusinya interaktif, enggak bosan gitu. Ada yang tahu enggak? Kenapa Pak Jerry memilih Amazon? Oh, enggak Lazada aja Pak gitu. Ada yang tahu enggak? Karena e-commerce paling besar, Pak. Oke, selain paling besar? Paling dikenal, Pak. Paling dikenal. Ya, semua orang hampir tahu apa itu Amazon. Ya. Oke, kenapa dia dikenalnya itu ya? Bukan karena yang mudah dikenal. Kenapa dikenalnya itu? Apa sebab mula dia dikenal orang itu yang paling penting? Sebabnya apa? Karena Amazon ini adalah e-commerce pertama kali di dunia. Ini pertama kali yang bikin adalah Amazon, gitu ya. Kebetulan Pak Jerry juga ikut beberapa pelatihannya, juga sertifikat Amazon Web Service, gitu ya, juga soal data. Di sana ada teknologi data lake, jadi dia mengembangkan sendiri loh. Jadi ini Amazon ini luar biasa, gitu ya. Dan dia hampir setiap minggu, setiap bulan tuh meng-email saya untuk mengikuti konferensinya, gitu ya, di Amazon AWS, gitu ya. Big data, ya, data lake, gitu ya. Nah ini sangat peduli dengan kita. Nah di sini apalagi kalau sekarang ini Amazon itu waktu zaman saya kuliah itu ya hanya lihatnya di ini ya di web aja dan tidak ada pelayanan ke arah Indonesia. Tapi sekarang Anda lihat di situ di contoh saya itu adalah dia sudah ready untuk Indonesia. Jadi ya, artinya Anda mau cari buku, cari apapun itu ya di situ ada terbesar di dunia, terlengkap dan pertama di dunia. Gitu ya. Jadi kalau hampir setiap buku-buku e-commerce itu selalu mencantumkan Amazon sebagai reference-nya, ya. Karena memang selain kalau zaman dulu Amazon kita akses dia menggunakan web semantik, sebelum semantik itu ya web dinamis biasa. Kalau sekarang dia sudah menggunakan web responsif dinamis ya. Tapi Pak Jerry tidak akan ke teknologi web e-commerce gitu ya. Tetapi yang kita lihat adalah dia membutuhkan database ya untuk menyimpan barang-barangnya itu, mendaftarkan barang-barangnya itu, sehingga kalau di Amazon itu kalau Anda lihat di YouTube channelnya dia punya rak yang raksasa gitu. Tak besar sekali dan tertata itu barang-barangnya. Jadi apa namanya tertata secara fisik juga tertata secara non fisik gitu ya atau aplikatif. Oke, itu kenapa Amazon? Ya, jadi karena dia merupakan e-commerce terbesar di dunia. Oke. Kemudian, nah ini yang paling biar ini adil ya. Tadi dari luar negeri, sekarang dari Purwokerto ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini adalah Google Map daerah Purwokerto ya. Yang Anda lihat, kalau mungkin Anda pikir Anda menggunakan satelit, gitu, GPS satelit gitu ya. Padahal sebenarnya ketika Anda belajar teknologi ini, ya, ini tidak menggunakan teknologi satelit, gitu ya. Tapi dia hanya potret udara 361 itu untuk real apa namanya real faktanya. Kemudian untuk jalurnya dia memanfaatkan apa namanya database yang pernah Anda ciptakan, gitu ya. Jadi ketika Anda mau pengen menuju Purwokerto belum pernah ke sana, tapi pernah ada orang yang ke sana melalui jalur itu, maka itulah yang akan disarankan kepada Anda, ya. Sehingga ini teknologi sistem pendukung keputusan ya yang diaplikasikan dalam sistem GPS, ya. Kalau Anda bayangkan ini langsung diakses dari satelit ya, ini akan membebani jaringan di satelit, gitu ya. Kalau yang mengakses seluruh dunia itu pasti mati, gitu ya. Ya, ini adalah yang Anda harus tahu, gitu ya. Ini nanti kalau Anda pengen mempelajari lebih dalam dengan Pak Uno W. Purbo ya, boleh di sini. Materinya ada di sana ya tentang cara tracking pesawat yang jalan dan sebagainya itu ada, gitu ya. Mungkin next akan saya tunjukkan lebih dalam ya. Ini biar kita masuk ke introduction aja dulu. Oke, itu apa suara saya ada gema-gemanya sedikit gitu? Ada efek penggemanya? Atau tidak? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak. Ada efek gemanya ya, ini coba saya matikan mixernya, coba. Oke, sudah? Halo? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak.
Gemanya ini efek gemanya saya coba hilangkan. Jadi kita Pak Jerry sedang mencobakan sebuah teknologi baru di dalam penyiaran kita, sehingga nanti harapannya ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita, kemudian Anda semakin tertarik untuk belajar, gitu ya. Oke, next we are talking about the DBMS marketplace. Ya, ini apa namanya? Sebenarnya soal apa ya? Pemasaran, gitu ya, database, ya. Ya, nanti akan kita kenal ke dalam dua jenis, yaitu database yang berorientasi kepada bisnis atau bisnis oriented, atau kita sebut sebagai proprietary, dan satunya adalah database yang berorientasi kepada layanan masyarakat umum, ya, yang berbasis open source atau free atau berbasis komunitas. Oke, ya, Anda bisa dilihat di situ relational DBMS companies like Oracle, SES Base, and then Amazon Web Service, maybe an IBM with the relational DB2 system, ya. Nah, itu semuanya adalah database dengan versi-versi berbayar, gitu ya. Ada juga yang disebut sebagai SQL Server, ya, Microsoft SQL Server. Ya, ini cukup terkenal ketika saya kuliah dulu menggunakan MySQL ini server. Nah, tapi ini untuk yang ada di rumah ini tidak kita gunakan, yang Oracle maupun Microsoft SQL Server, karena Pak Jerry mengingat belum tentu komputernya seluruhnya sama, gitu ya. Jadi kita cari yang ringan, powerful, juga gratis, free, bisa kita manfaatkan. Karena bagi Pak Jerry, apapun platform database Anda, yang penting ilmu query-nya, gitu ya. Kalau platform itu hanya masalah apa ya, kesenangan sendiri-sendiri, ya, keyakinan sendiri-sendiri. Tapi soal query kemudian database manipulation language itu adalah soal skill, teknik, gitu. Oke, rekan-rekan. Nah, ini next dulu. Ini slide-nya yang dibuka itu yang A dulu, ya, yang tadi, ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini kita akan kedua, ada sebuah cloud atau apa ya? Cloud-nya itu saya mirip-miripkan dengan otak di situ, ya. Artinya ketika Anda mau nantinya menjadi database admin, punya cita-cita itu, ya, di sini kan saya pikir setelah lulus kan semuanya pengen bekerja, gitu ya. Nah, ini pekerjaan yang menarik sekarang ini adalah database engineering, gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah ilmu sendiri sebenarnya, tapi sebenarnya awal mulanya pohonnya memang dari sistem informasi. Nah, kemudian karena database ini penggunanya sangat berkembang pesat, gitu ya, makanya dia menjadi domain sendiri, sampai dengan IT Telkom membuat ada domain prodi data science, ya, yang baru-baru saja ini kita buka, karena memang peminatnya banyak, gitu ya. Tapi bagi lulusan SI ini dulu memang dia nginduknya ke sistem informasi, jadi artinya rekan-rekan yang mau fokus ke data sangat-sangat boleh, gitu ya, karena memang induknya kita. Oke. Nah, kita lanjut ke ini, ya, slide yang kedua, slide yang B, ya. Disiapkan dulu, ini saya matikan transisinya. Nanti Pak Jerry langsung share di sana saja. Oke, silakan. Oke, masih bersama saya, rekan-rekan? Iya, masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Slide yang kedua, Masih, ya. Pak. Bareng. Masih, Pak. Slide yang kedua. Masih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Yuk, kita masuk ke slide yang B. Bahasnya sekarang yang B.
Oke, kita bahas yang langsung di pre-database era ya, Stone Age of data. Okay, when we are talking about the pre-database era, we are talking about the old of data era. Jadi ngomong soal yang lama-lama gitu dulu ya. Nah, jadi begini, konsepnya ketika ini dibawakan kepada Anda. Artinya begini, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari ini juga tidak menerapkan data dalam kehidupan Anda sebagai prioritas, maka Anda akan secara otomatis dibawa era zaman baru, gitu ya. Contoh, misalkan, ya, anak SI, seorang SI, sistem informasi, AS, gitu ya, itu harusnya berkata, misalkan laptopnya itu apa namanya, datanya hilang, gitu ya, datanya nggak bisa dibuka, gitu ya, laptopnya rusak, gitu ya, maka Anda akan pasti kalang kabut, gitu ya, apalagi skripsi, ya, yang mau besok sidang laptopnya rusak. Nah, inilah yang nanti tidak akan teman-teman inginkan, gitu ya. Nah, maka simpanlah ke dalam media-media storage seperti Google Drive dan sebagainya. Seperti saya punya ini. Ya, kemarin saya di kantor catatan sipil tinggal membuka Google Drive saya, maka urusan saya selesai. Dan saya tidak terlalu banyak membuka berkas. Karena saya tidak mengingat berkasnya taruh di mana gitu ya, dan sebagainya, membongkar-bongkar lagi, nanti menatanya juga sulit. Lebih baik saya tata di Google Drive saya gitu ya. Kan sangat mudah sekali, tinggal diakses menggunakan laptop bisa, smartphone bisa, atau device-device yang bisa terkoneksi dengan internet. Nah, sama seperti ini, Anda diminta untuk imagine di sini. Imagine you want build online, ya. Jadi Anda disuruh untuk kita berimajinasi ya. Kalau Anda pengen punya seperti Lazada, ya, Shopee dan sebagainya itu. Ada hal yang harus Anda ketahui dan yang di-maintain itu sangat banyak sekali. Ya, maintain produk, kategoris, ya, itu ada detailnya adalah ada price, ada picture, ada property, ya. Sangat banyak sekali. Bahkan Anda bisa membuat customer account sendiri. Ya, di dalam ilmu e-commerce web itu ya, web e-commerce itu harus minimal ada 16 fitur gitu dan sebagainya itu. Harus ada semuanya. Anda bisa membayangkan itu. Ya, jadi satu aplikasi itu bisa mengerjakan banyak hal. Dan gitu ya, dia bekerja sebenarnya untuk Anda. Begitu. Untuk mendatangkan rezekinya itu dia bekerja sendiri begitu ya. Tidak Anda tidak perlu merekrut banyak orang di situ. Nantinya Anda bisa mengefisienkan pengeluaran di sana. Ya, tetapi yang Anda andalkan datanya menjadi sangat krusial, jadi sangat penting sekali untuk di-maintain. Gitu. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan yang kedua, bahwa data yang Anda terima itu adalah data uninterpreted. Ya. Tidak bisa Anda interpretasikan kadang secara harfiah begitu. Ya. Macam-macam nih barang-barang seperti ini gitu ya. Bahkan ada keris, ada akik, batu dan lain-lain gitu barang-barangnya ya. Tetapi ini bisa Anda temukan di toko Anda ya. Ini sangat menarik bagi orang lain gitu ya. Dan kadang awal-awalnya data itu ditemukan atau barang-barang itu Anda modelkan tidak terstruktur gitu ya. Informasinya ya. Informasinya kayak tidak standar gitu loh ya. Ada yang keterangannya terlalu panjang, ada yang terlalu pendek gitu ya dan sebagainya. Nah, itu keterangan mengenai satu barang itu sudah sangat banyak. Maka nanti tugas Anda adalah melakukan rekonstruksi ya, supaya dia terstruktur. Kalau di database itu nanti disebut sebagai normalisasi ya tahapannya ya. Normalisasi, ada iterasi data dan sebagainya itu. Nanti di kelas praktikum ada. Oke. Kemudian file operasinya itu ada delete, ada catalog, ada create, ada rename, open, close, write, find. Nah, ini semuanya adalah fitur-fitur yang akan Anda masukkan di dalam online shop Anda, begitu ya. Dan itu selalu berkaitan dengan operasi manipulasi database, begitu. Kemudian ada bicara mengenai akses metode, ya, algoritma apa yang Anda tempatkan. Misalkan di situ Anda kasih market basket analysis dan sebagainya itu ya, metode ya.
metode untuk mengakses gitu ya, belanja di tempat Anda itu apa. Kemudian ada contoh-contoh lain, misalkan file of customer, ya, file of product, akses method, implementasi. Nah, semua ini tidak hanya akan Anda simpan di dalam toko Anda, karena hanya akan menjadi data yang usang ya, data yang tidak berguna. Tetapi sekarang ada era zamannya adalah zaman big data analytic, atau sebelum ada big data itu ada data mining ya, jadi ditambang data-data itu. Dan itu menjadi sebuah domain tersendiri, dan itu sekarang harganya sangat mahal gitu ya. Jadi data-data bekas gitu ya, mungkin seperti barang rongsok gitu ya. Kalau kita daur ulang dia menjadi nilai ekonomisnya tinggi. Seperti data itu sebenarnya sebenarnya adalah ini rahasia perusahaan itu ya sebenarnya, itu rahasia perusahaan atau rahasia negara bahkan ya. Nah, itu data-data itu bisa diperjualbelikan gitu. Nah, dan ini cukup berbahaya bagi pesaing gitu ya. Pesaing Anda pengen mengerti Anda, cukup membeli data Anda gitu ya. Data dari tahun ini sekian gitu ya. Nah, ini barang yang disukai apa, konsumennya seperti apa, segmentasi bicaranya sangat banyak. Jadi data itu kan awal mulanya dari fakta ya, makanya bisa untuk dipelajari gitu ya, dipelajari untuk keputusan gitu. Nah, kalau di tangan yang tepat ya, dia itu di perusahaan Anda pegang gitu ya, yang ada di situ, Anda akan bisa membantu pihak manajemen untuk memutuskan begitu. Dan biasanya Anda tidak digaji dengan gaji yang rendah gitu ya, gajinya pasti tinggi-tinggi gitu ya. Kalau Anda lihat di Bukalapak, mungkin Tokopedia itu rata-rata yang megang malah cewek itu ya, data analisisnya ya. Nah, karena sekarang memang lagi ngetren ini data analisis. Oke, nah ini adalah pintu yang utama ketika nanti Anda tertarik soal data. Kemudian ada file management system problem, ada masalah-masalah yang berkaitan dengan file system ya. Contohnya ada data yang terlalu kecil gitu ya, atau terlalu besar ya, pada program yang kecil gitu ya. Itu ada permasalahan mengenai data redundan gitu ya, atau data ganda gitu ya. Nah, ini kemudian ada permasalahan mengenai data yang tidak dapat diakses oleh tabel lain begitu ya. Itu disebut sebagai data isolasi ya. Kemudian ada multiple aplikasi ya, aplikasinya sama. Dan itu juga akan mengakibatkan datanya menjadi redundan begitu. Nah, terus berkait dengan security ya, masalah-masalah security, ketika kita belajar database tentu ini tidak akan Anda lupakan masalah yang menghampiri berkaitan dengan aksi anonimus ya. Makanya Pak Jerry seringkali kalau Anda WA saya tolong dong pakai foto asli gitu ya. Nah, Pak Jerry nggak mau tuh gitu ya. Karena Pak Jerry bidang ilmunya data gitu ya. Jadi Pak Jerry nggak mau terlewatkan sedikit pun gitu ya, missing soal data gitu ya. Karena nanti Pak Jerry menilai Anda bukan dari jari ini gitu ya. Katanya gitu ya. Katanya itu gini Pak, katanya ketuanya gini gitu ya. Enggak. Pak Jerry akan menilai Anda dari apa adanya Anda ya. Berdasarkan data yang saya terima tentu saja gitu. Data yang masuk kepada saya. Oh, misalkan ini orang tua Anda tanya, Pak ini anak saya kemana ya Pak gitu ya. Maka akan saya bukakan email yang kemarin itu. Oh, nggak masuk ini Pak, alasannya ini gitu. Cocok enggak dengan orang tuanya gitu. Jadi semuanya harus terekam dengan baik gitu. Nah, ini security problem artinya gini, ketika kita belajar data, Anda melakukan aksi hacking atau cracking terhadap sebuah aplikasi atau software atau website gitu ya, maka yang Anda cari itu adalah datanya gitu ya. Misalkan seorang hacker membobol bank Swiss, masa yang dicari cuma ngubah tampilan? Kan tidak. Dan itu kurang kerjaan hackernya ya, kalau cuma ngubah tampilan tampilan banknya gitu ya. Nggak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Tetapi yang paling utama adalah soal data ya. Soal data ini rekan-rekan yang paling penting itu data keuangan gitu ya. Nah, ini Anda kan memang tidak dalam bentuk fisik tidak memegang uang 1 miliar, tetapi di rekening buku Anda di situ tertulis Anda memiliki uang 1 miliar begitu ya. Tidak dalam bentuk fisik tapi hanya bentuk data.
tetapi itu sangat penting bagi Anda. Nah, kalau itu dicuri bagaimana? Gitu ya. Nolnya lari 2 atau 1, nah bunyinya bukan 1 miliar lagi, begitu. Itu ya. Jadi itulah nanti terkait dengan security problem itu sangat banyak, dan ini ada bidang ilmunya lagi sendiri nanti. Tapi di sini tetap disinggung karena kita bicara mengenai data. Nah, data ini di situ sudah dijelaskan. Yang pertama adalah the first only to authorize personnel. Jadi Anda hanya diizinkan untuk membuka database itu bagi yang sudah terotorisasi, ya. And the second is ability to restrict access to part of the record, ya. Jadi artinya Anda yang sebagai administrator ini nanti adalah ability to restrict it, ya. Nanti membatasi akses kepada beberapa record, ya. Jadi record-record tertentu itu Anda batasi. Kemudian sebagai administrator, ability to control operation usage by the different users. Ya, ini nanti yang kita sebut sebagai kardinalitas di dalam database. Ya. And then the fourth is protection from unauthorized use. Ya, proteksi dari orang lain yang tidak berhak, begitu ya. And the fifth, ya, the last is protection from derivation of unauthorized information. Ya, jadi Anda memproteksi dari berita-berita yang tidak benar, gitu ya, yang tidak bertanggung jawab, begitu. Nah, itu kalau sebagai Anda orang data, Anda pasti membiasakan diri untuk ini, gitu ya. Makanya dan Anda selalu akan aware terhadap data yang terbuka atau data yang harus detail harus Anda terima, begitu ya. Masuk ketika Anda berkomunikasi, gitu ya, ya jangan diterima, gitu ya. Atau ada email masuk, Anda klik, ya ternyata itu adalah email bombing, ya pasti Anda yang sendiri yang kacau, gitu ya. Jadi sebagai orang SI tentu saja ini adalah main, ya, yang main prosedur atau perhatikan. Nah, ini kita contohnya adalah data integritas, ya. Ini kita bicara mengenai data integritas, ya. Jadi di sini ketika kita bicara mengenai data integritas, jadi data tersebut harus mampu memuaskan berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder supaya datanya tidak berubah-ubah, gitu ya. Dan dia memiliki prioritas, gitu. Prioritas untuk diselesaikan. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Ada students dengan usia lebih dari 15, ya. Maka student ini harus diprioritaskan untuk diluluskan, misalkan gitu. Contoh ada mahasiswa yang di sini sudah kuliahnya hampir 8 tahun, gitu ya. Enggak lulus, gitu ya. Nah, maka dia akan menjadi prioritas untuk diperhatikan. Kenapa kok seperti itu, ya. Oke. Oh, ini adalah yang selanjutnya. Ini adalah era di mana database ini berkembang, ya, dari tahun 60-an. Tentu saja ini barometernya adalah dunia barat, ya. Dan nanti kita cocokkan dengan yang ada di Indonesia. Tahun 60 di sana itu ada memang dimulai dari collection file secara manual. Ya, seperti kita juga mungkin masih ada di kantor-kantor pemerintah, di Capil itu masih banyak tumpukan-tumpukan berkas, ya. Tumpukan-tumpukan berkas ini akan cukup merepotkan dan dia di sana bertahun-tahun berdebu dan lain sebagainya. Ketika Anda mau cari juga hilang, ya. Ini persis sama yang saya alami, ya. Pergi ke tempat itu, ya, ke dinas pendudukan, ya, masih saja ada yang hilang karena berkasnya di print manual, ya. Jadi bayangkan kalau kita berdasarkan database di print pada saat orangnya yang datang mengambil, itu saja itu lain soal, gitu ya. Nah, ini kemudian di tahun 70-an di sana sudah mulai menciptakan hierarki dan jaringan, ya, karena paling penting koneksi dari segalanya adalah jaringan, ya. Selain nanti komputernya itu sendiri. Kemudian sudah mulai ada relasi, ya, ini relasi ini sudah mulai terkait tidak hanya dalam satu perusahaan, tetapi sudah bisa dipakai di atau bekerja sama dengan perusahaan lain, misalkan perbankan tadi, ya. Saya pikir di 80-90 Indonesia masih minim menggunakan teknologi ini. Kemudian di 90 dan sekarang ini baru oke, yang saya katakan sudah majunya berkembangnya
luar biasa kalau di Indonesia ya. Kalau Anda lihat di situsnya Jateng Prof itu yang soal corona atau miliknya Indonesia itu dia sudah menggunakan Tableau gitu ya database-nya. Dan sekarang ini kita ada di era yang disebut sebagai knowledge base. Kenapa seperti itu? Ingat, ketika kita berbicara mengenai hierarki data, itu data, kemudian ada informasi, kemudian ada knowledge. Ya. Nah, knowledge ini adalah bidang ilmu yang sekarang baru dan ngetren. Contohnya adalah knowledge management. Ya, di dalamnya ada Anda diajari nanti merubah dari tacit menjadi eksplisit. Kemudian juga ada ilmu-ilmu dari bisnis intelijen, gitu ya. Nah, ada di semua di sana. Kemudian data analitik, data forensik. Nah, itu semuanya berkaitan seluruhnya dengan data serta object oriented data. Nah, kita teruskan. Ada yang mau dikonfirmasi dulu? Lanjut atau ada yang mau tanya dulu? Halo? Lanjut, Pak. Halo? Halo. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut. Ya. Belum ada, Pak. Terus ya. Kemudian ada kita menggunakan database ya. Di sini sudah dirangkum menjadi 3, yaitu persistent storage ya. Ketika kita bicara mengenai persisten, itu data itu tidak hanya data ada, tetapi juga efisien untuk diakses dengan volume jumlah data yang besar. Itu namanya persisten. Kemudian ketika kita ngomongin programming interface, ya, database itu mampu ya digunakan oleh user, ya, mampu diakses dan dimodifikasi, gitu ya, dengan menggunakan query-query yang powerful. Maka dari itu Pak Jerry tadi atau kemarin atau nanti saat di praktikum itu akan mengajari rekan-rekan ini menggunakan teknologi yang paling baru, termasuk software database-nya itu harus baru, paling baru, sehingga dengan kata powerful ini bisa kita implementasi. Nah, powerful itu berarti nanti flexibility biasanya gitu. Kemudian transaksi manajemen, itu database ini mensupport ya berbagai model data, concurrent data, artinya dari data dari berbagai arah gitu ya. Tabel itu bisa masuk ke dalam satu query atau satu hasil gitu ya. Itu keuntungan dari data. Oke, ini adalah penggunaan mula-mula aplikasi database digunakan di aviasi, ya. Airline reservation system, kemudian diadopsi kepada banking system, kemudian diadopsi kepada corporate record ya, dan sekarang diadopsi lagi ke dalam banyak hal ya, sampai dengan toko online. Oke. Nah, ini model database application ya, client server arsitektur, ada DBMS, database management system ya, yang mampu melayani berbagai macam query, juga orang, juga service ya ini. Ini keren sekali ya. Ya. Kemudian servernya itu tidak harus terletak di dalam satu tempat gitu ya. Kemudian ada mampu menghandle data multimedia. Multimedia itu ada suara, ada video ya. Jadi satu. Ya. Kemudian ada multi database application, artinya database-nya tidak hanya satu. Kemudian ada data warehouses ya, data yang Anda timbun berlama-lama setelah hasil ekskresi dari sebuah sistem bisnis gitu ya. Kemudian nanti kita manfaatkan menjadi data mining gitu ya. Karena judulnya dari data warehouse itu ada data mining gitu ya. Nanti pengembangannya ke big data. Oke, dan ini bisa Anda akses di mana saja, kapan saja gitu ya. Itu yang paling menarik. Menggunakan perangkat apa saja juga gitu. Yang jelas bisa koneksi dengan. Oke, ada 3 aspek ketika Anda belajar database. Saudara akan belajar mengenai modeling and design. Nanti ini di kelas praktikum akan lebih mendalam. Kemudian ada programming ya, soal query dan database operasi ya. Seperti update, delete, create gitu ya. Jadi operasi dasar. Kemudian ada kita pasang implementasinya di BMS-nya, diimplementasi, itu banyak digunakan gitu ya. Nah, nanti kita akan coba juga. Oke. Nah, saya pikir ini sudah ngerti ya. What is data? Kemarin sudah kita bahas ya. Nanti ini dibaca sendiri juga oke, nggak masalah. Gitu ya. Terus kemudian ada data level dan
role-nya, gitu ya. Ada physical, ya, fisik ya, levelnya ada level fisik, ya. Ada level konsep. Nah, ini level fisik itu nantinya ketika kita berbicara mengenai data itu ada yang disebut sebagai di jurnal internasional Pak Jerry itu ada. Kebetulan saya judulnya adalah data forensik ya. Di situ data itu kalau dibuka itu ada standarnya ASCII dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian datanya secara konseptual, data konseptual. Nah, ini kalau nanti teman-teman ya, ini misalkan mau mengekspresikan sebuah baris perintah atau relationship, ini bisa menggunakan konsep. Kemudian view, ya ini data view ya berarti kalau sudah terlihat ya hasilnya ya, hasil dari konsepnya itu diimplementasi, kemudian di view. Nah ini seperti ini, contohnya fisik ya Benjamin itu kalau diterjemahkan dalam apa ini, numerical, apa istilahnya, data numerik atau data biner ya itu. Ini menjadi 00003 itu ya seperti itu. Padahal tulisannya sebenarnya Benjamin. Ini adalah physical data dari contohnya ya, seperti itu di database. Nah, secara contoh dari konseptual, misalkan name ya, age, salary. Kalau misalkan ada murid ya, nama murid, ya, nama mahasiswa, tahun studi, nah, kemudian IPK gitu ya. Contohnya itu. Nah ini ya. Ini nanti akan kita buat di kelas praktek. Oke. Kemudian ada konsep lagi, ada 3 level data view. View 1, view dan gitu ya. Ini konseptual, view dan data. Fisik, data dan storage. Ya. Jadi artinya gini, ketika nanti kita bicara mengenai data, database itu tidak terlepas dari apa yang dikatakan storage. Nanti teman-teman bisa melihat di lebih dalam di kelas yang satunya tadi, ada yang tanya, Pak storage itu yang gimana sih Pak? Datanya yang mulai dari awalnya seperti apa? Ya itu sudah tak jelaskan sampai dengan manajemen sistem komputernya, ya, menggunakan file NTFS dan sebagainya itu. Itu nanti bisa Anda lihat di YouTube-nya teman Anda di kelas yang tadi pagi. Ini saling melengkapi saja. Mungkin saya buka dulu diskusi aja supaya nanti kita tidak terlalu lama untuk siarannya. Silakan diskusi dulu, yuk. Saya stop sharing. Silakan. Mari kita diskusi. Pak, izin masuk, Pak. Boleh, silakan. Nama siapa ini? Hajopan, Pak Hajopan Sarumpait. Mana dia? Hajoban. Iya, Pak. Hajoban itu ketua ya atau wakil ya? Wakil, Pak atau ketua ya? Oke, Pak Wakil dan ketua tolong dicatat ini ya, nanti yang aktif bisa dikirimkan ke WA-nya Pak Jerry ya, yang hari ini aktif. Siap, Pak. Apa namanya, diskusi. Oke, yuk silakan Mas. Saya mau tanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak soal bocornya database Tokopedia itu Pak, yang kemarin yang ramai itu Pak? Itu sebenarnya apa sih kesalahannya Pak? Kok bisa jadi bocor kayak gitu Pak? Oke, baik, ini pertanyaannya sebenarnya tidak masuk ke materi kita ya. Itu pertanyaannya sebenarnya harusnya dijawab oleh database administratornya atau data analitiknya Tokopedia ya. Tapi akan kita coba menurut ilmu kita ya. 1, ketika kebocoran terjadi itu ada beberapa sebab ya. Contohnya yang tadi unauthorized people itu masuk. Atau Anda sering-sering bagi-bagi ya karena teman sendiri deh, passwordnya ini ya gitu ya, nanti aku pulang dulu gitu ya, tanpa sadar sebenarnya dia itu sebenarnya membagi rahasia sebenarnya ya. Atau kalau enggak hari ini aku liburan nih, ini deh passwordnya ini ya gitu ya, itu sebenarnya enggak boleh dilakukan sebagai seorang database administrator, enggak boleh. Jadi petugas dari database administrator itu seperti TNI di satuan khusus. Bahkan istrinya aja nggak tahu rahasia negara. Istrinya aja nggak tahu. Nah, harusnya itu penerapannya. Cuma ketika kita merekrut
karyawan itu apakah sudah mendalam dites sampai di sana? Karena ingat, ketika kita bicara mengenai data, ini berarti kita berbicara mengenai dapur bisnis, rahasia bisnis, resep rahasia. Dan ingat, yang selanjutnya, data itu tadi sudah Pak Jerry bilang, data itu menarik untuk diperjualbelikan kalau terkait dengan bisnis. Selain itu dia tidak menarik, ya. Kalau terkait dengan bisnis menarik karena ada saingannya, gitu ya. Kecuali nggak ada saingannya, tidak menarik. Kalau saingannya sama-sama berbisnis e-commerce yang sama, maka data itu menarik bagi lawan kita. Maka upaya daya selalu, ya, mengambil data milik orang lain itu menjadi istilahnya sebuah tantangan, gitu ya. Aku bisa ngambil datamu, gitu ya. Bisa masuk di Wikileaks dan sebagainya itu. Jadi menurut saya itu adalah kesalahannya kesimpulannya hanya ada dua. Infiltrated, kalau hacking itu tidak. Karena itu saya pikir hanya infiltrated. Infiltrated itu berarti penyusup, Mas. Itu menurut saya begitu. Karena kalau kita lihat, ketika tadi kita bicara mengenai security database, itu faktor-faktor seperti yang di jurnal internasional saya, gitu ya, Pak Jerry, itu kalau Anda lihat, nanti bisa lihat di Google Scholar, di data forensik, itu Pak Jerry melakukan hacking di sana. Ya, saya melakukan hacking sendiri, gitu ya. Tapi yang saya hacking bukan miliknya orang lain ya. Ini saya taruh data di sebuah server, gitu ya. Kemudian saya hack dari tempat jauh. Tetapi menghackingnya dengan cara bukan langsung frontal, gitu ya, seperti backdooring atau hacking secara langsung penetrasi jaringan, gitu, tidak. Tetapi di sana ada teknik-teknik yang Pak Jerry lakukan, yaitu istilahnya teknik musuh dalam selimut, gitu ya. Di jurnal internasional saya ada itu. Jadi saya bisa memanipulasi data atau istilahnya apa ya? Kalau di tempat saya tadi saya tulis itu bukan menginfiltrate ya, menginfiltrasi data, gitu ya, menyusupi data itu dengan cara saya menanamkan sebuah aplikasi, gitu ya. Kemudian aplikasi itu nantinya oleh firewall itu dia tidak dianggap sebagai musuh, gitu ya. Karena kalau kita lihat database itu selalu fisiknya ada firewall ya. Jadi kita harus melewati firewall dulu, gitu. Oke, itu tapi ini analisa saya ya yang ada saya buat di jurnal internasional karena itu saya lakukan hacking, gitu ya, untuk mengambil data, tetapi datanya itu istilahnya saya manipulasi sehingga firewall ya cek bahwa saya melakukan serangan, begitu ya. Tetapi saya melakukan manipulasi data, begitu. Itu di jurnal internasional saya bisa dibaca. Itu soal data forensik ya. Nah, tugas saya tidak hanya membobol ya, tetapi setelah itu menemukan, gitu ya. Nah, itulah yang menjadi ilmu pengetahuan itu, kita tidak hanya suka merusak, gitu ya, tetapi kita harus memberi solusi. Oh, kalau data yang dirusak seperti ini, maka solusinya yang bisa diambil lewat ini ada. Silakan dibaca, gratis itu, internasional jurnal. Internasional ya, conference. Itu Mas Hajuman. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti bisa dibaca jurnal saya yang data forensik ya, tahun 2019. Bisa Anda baca di situ. Oke. Di Google Scholar ketik aja Daniel Yeri Kristianto, nanti ada data forensik for InnoDB ya. Yang saya hack kebetulan adalah database MariaDB MySQL ini juga, gitu ya. Nah, tetapi menggunakan teknik yang tidak. Oke, ada lagi? Silakan. Ya Pak. Saya tidak hanya bertanya, tetapi kita diskusi. Silakan. Sebelum bertanya, kita udah absensi belum Pak? Oh, nanti presensinya sesuai dengan jam. Nanti Oke. saya beri jam berapa itu berarti. Nanti ketua atau wakil WA saya ya, lewat grup boleh, lewat pribadi boleh. Tapi kalau lewat pribadi, tolong dibuka ininya, WA-nya ya, WA-nya dibuka. Ya Pak. Siapa? Oke, WA-nya, PP-nya itu foto pribadi ya, jangan pakai foto yang lain ya. Baik Pak. Pak Jerry tidak mau
ada anonimus ya berbicara kepada saya ya. Ya Pak. Oh ini Pak izin Oke. bertanya. Kak, Yo, silakan. Boleh. kalau apa ya? Menurut Bapak sendiri, kan kita membuat sebuah database. Tapi database itu ibaratnya diserang sama hacker. Nah, itu cara penguatan data itu bagaimana ya, Pak? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Tetapi itu temanya sebenarnya lebih ke database security ya, ke mata kuliah keamanan sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa lah, ya. Karena itu sebenarnya bidang terminnya sendiri mas. Tak jelaskan nanti maksudnya memang mata kuliahnya jadi keamanan data ya. Tetapi oke lah, nggak apa-apa. Sebenarnya kita mata kuliahnya ini fokusnya kepada query ya, query data. Tetapi pertanyaan ini diarahkan ke sana karena tadi ada singgung-singgung soal security ya. Oke, baik. Pertama, ketika kita mau mengamankan data, pastikan data itu adalah ada log filenya, diaktifkan. Satu itu, ya. Di sana kalau di dalam MySQL itu ada id log file. Nah, ini tak bukakan aja nih. Bisa kita lihat. Ini saya stop presentasi. Oh ini ya. Saya akan coba share komputer saya seluruhnya ya. Oke. Yang muncul komputer saya? Halo? Muncul Pak. Muncul, Pak. Oke. Yang pertama kita lihat, ini memang ini analogi aja ya, karena apa? Yang saya harus praktekkan sebenarnya kalau kita langsung di posisi mana hosting itu nanti rame-rame pada nge-hack ini. Biasanya Pak Jerry dulu kalau ngajari ini mahasiswanya nggak mau pulang ya. Ternyata diajari ilmu hacking ini berarti Pak Jerry dulu salah kaprah menjelaskannya gitu ya. Nggak mau pada pulang ternyata ini langsung praktek nge-hack ini ya melalui jaringan kampus gitu ya. Wah itu repot gitu ya. Jadi kalau diajari yang jelek-jelek itu langsung ini ya connect gitu ya. Langsung connect-nya itu luar biasa cepat. Itu kalau diajari yang baik-baik itu susahnya minta ampun. Ya. Saya harap tidak terjadi di tempat ini ya. Di teman-teman. Jadi artinya kita kalau pengen bercita-cita menjadi hacker itu ya. Itu cita-cita yang mulia, saudara-saudara. Dan ilmu itu uangnya banyak gitu ya. Cuma di ITTP saya tanya dulu, ada wadahnya enggak sih di ITTP? Enggak ada, Pak. Kalau enggak ada sih kayaknya. Di ITTP ada enggak wadahnya tempat apa perkumpulan Hacking, para white collar loh ya, bukan black collar ya. White collar Enggak ada. hacking ada enggak ya? Enggak ada. Enggak ada? Adanya grup riset, Pak. Ya, nanti- Adanya grup riset Ya, ada. mungkin nggak kelihatan Kalau Pak. hacking enggak ada. Sapita ya, ya. itu harus diwadahi. Ini kan ada di kampus Undip itu Pak. ada. Bisa hacking Adanya Pak. grup riset, Pak. Oh, Javita. Oh. Ya, nanti Javita, kita lihat Pak. dulu nih saya apa namanya? Javita kenapa Javita? Itu buku C++ banyak banget Pak Javita Pak. Sampai ikut seminar hacking. Oh iya. Ya yang jelas gini, ini Pak Jerry ngomong dulu. Hacking itu sebenarnya ilmu gimana ya? Ilmu yang baik ya sebenarnya ya. Kalau jadi cracking ya itu ilmu yang nggak baik. Ya. Kalau hacking itu ilmu baik. Cuma masalahnya adalah ketika Anda salah kaprah mengartikan itu jadinya juga nggak baik gitu ya. Nah, Pak Jerry bilang harusnya itu diwadahi supaya kita ini teman-teman yang kreatif gitu ya. Bukan nakal ya, tapi kreatif. Ini saya menganggapnya ini teman-teman ini kreatif ya, bukan nakal. Perlu diwadahi dan perlu dibina ya. Tapi bukan dibinasakan ya, tapi dibina ya. Di tempat kami itu di UKSB itu waktu itu ada perkumpulan namanya NetSoul. Kalau yang dari teman rekanan Undip itu juga ada yang disebut sebagai White Collar Ethical Hacker gitu ya. Dari Undip. Nah, mungkin nanti akan disusul di ITTP gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti akan diwadahi ke dalam satu forum yang memang suka seperti itu, suka data dan suka hacking gitu ya, dua-duanya biasanya gitu. Nah, itu nanti jobnya banyak itu, biasanya dari BNI 46 itu. Jobnya itu cukup mencengangkan uangnya. Kalau Anda bisa bobol sistemnya itu malah dikasih uang gitu ya. Tapi kalau Anda bobol sembarangan kan malah dipenjara kan gitu. Nah, ini yang kadang salah kaprahnya di situ. Kalau Anda jadi kriminal itu kan tidak mau kita ya. Jadi maunya itu adalah membawa kampus Anda itu harum ya. Bisa menolong masyarakat ya, bukan untuk menjahati masyarakat. Nah, saya teruskan.
Jadi ketika apa namanya? Saya share aja ketika ini data untuk keamanan, ini saya di posisi menunjuk ke ini, meskipun kita masuk ke apa namanya? Hosting atau enggak sih nggak masalah ya. Maaf Pak, ini layarnya belum di-share ya Pak? Ini sudah saya share, coba dilihat. Ah ya, baru kelihatan Pak. Muncul deh. Muncul deh. Halo? Muncul Pak, muncul. Muncul deh. Baru muncul. Nah, meskipun kita ini anggap aja ini kita di hosting ya, tetap dia ada file-file ini loh. Nah, ini file-file ini ada. Nah, file yang biasanya untuk keamanan itu untuk MySQL itu ini. Saya mau buka MySQL ya, data. Nah, ini yang saya maksud. Teman-teman harus aktifkan ini. Ini harus diaktifasi ya. Ini ya. Ini nanti kalau apa? Ini kalau filenya nanti kita buat dia akan semakin banyak. Ini saya punya note platform enggak ya? Enggak ada. Di laptop satunya itu ini bisa kita buka. Data ini kita bisa buka dalam bentuk biner. Biner bisa dalam teks, basis teks bisa, macam-macam ini. Ya, nanti di jurnal internasional saya ada seperti ini. Muncul enggak ya? Bentar, jurnalnya kayak gini. Saya stop sharing, saya carikan dulu. Yang Pak Jerry ngomong soal data. Oke, belum tak download. Ini saya kasih tahu aja carinya gini, di tempat tulisannya Pak Jerry itu. Ada bawa laptop ya ini ya. Ini langsung tak praktekkan langsung, bisa dicek aja langsung. Slow layar. Yang saya maksud Pak Jerry itu dia nanti datanya bisa seperti ini. Ini kalau Anda ketik, Anda bisa lihat karya saya di sini. Di Google Scholar ya, langsung ke Google Scholar. Nah, ini ketik aja nama saya di sini ya. Oke, oke. Nah, ini ya ini yang jurnal internasional saya. Kelihatan? Halo, dengarkan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ini Pak. konferensi internasional bereputasi Scopus ini ya. Wah, banyak banget ya, Pak. Karyanya, Pak. Luar biasa, Pak. Ya, karena ya bisa senangnya nulis gitu ya. Tidak apa-apa. Ya, kalau Anda punya sesuatu ditulis gitu ya. Supaya bisa nanti dikembangkan di dunia pengetahuan. Ya. Ini yang Pak Jerry maksud itu ini. Ini Pak Jerry di sini melakukan hacking nih. Nah, ini nanti datanya bentuknya gini. Kalau tak buka ini. Nah, ini loh. Ini data ini sudah dalam posisi dibobol. Kemudian ini Pak Jerry membuka apa namanya eviden ini, bukti. Ini untuk saya analisa gitu. Bukti pembobolannya di mana gitu. Bisa digunakan untuk Anda yang nanti setelah mungkin lulus dari sini kerja di polisi gitu ya, jadi polisi ya, Interpol dan sebagainya ya. Ini data-data ini harus kita pelajari, ini data ini. Database itu satu apa namanya, tabel itu isinya ini harus kita terangkan satu-satu ya. Nah, ini nanti kita bisa selidiki lognya, IP log file itu. Nah, ini Pak Jerry melakukan hacking di sini. Nah, Pak Jerry menggunakan Metasploit.
Nah, ini yang berubah. Ini tampaknya ini sama ya, tapi ini adalah file sebelum disabotase dan file yang sesudah disabotase. Sama hasilnya, tapi kalau kita lihat di sini beda nih. Hasilnya ini ya. Harusnya yang ranking 1 itu siapa gitu ya. Nama lengkapnya ini Monica ini. Harusnya Monica yang dapatkan tunjangan remunerasi lebih banyak gitu ya. Tapi ternyata kawannya nggak suka ini dimanipulasi jadi Lestari ini. Monikanya jadi ranking 3. Nah, inilah data ini. Ini engine-nya kita bisa periksa ini kalau di data forensik ini. Kalau Anda suka data seperti saya, ini ya bermain-main di sini. Kemudian nanti di metode akses, ini ada get dan post. Kalau Anda bicara mengenai web ya, basisnya web. Ini contohnya seperti itu. Nanti kalau ini dibuka, ID log filenya ini bisa ketahuan seperti ini. Ya maksudnya ini adalah ini. Ketika nanti kita mau akuisisi, yang ada di sini nih. Nah ini penting. Kalau Anda mau pengen aman, ini diaktifkan mas. Gitu. Terus yang kedua, kalau aplikasimu yang berbasis transaksi di webnya itu harus menggunakan protokol HTTPS. Tapi ingat, tidak semua form tampilan web Anda HTTPS kan ya. Nanti jadinya berat gitu. Jangan semuanya HTTPS KB gitu ya, jangan. Berat. Kalau Anda nggak punya server yang mumpuni jangan. Kalau punya keterbatasan yang di HTTPS itu pas saat transaksi keuangan aja. Itu jawabannya, Mas. Apa tadi? Yes, Pak. Cukup panjang ya, tapi saya pikir ini jelas. Iya, Pak. Ya, lumayan jelas lah, Pak. Oke. Bisa Ya dimengerti. nanti kalau belajarnya jangan langsung melompat ke yang tinggi ya, tapi dari yang sederhana dulu, bikin dulu aja dulu gitu ya. Iya, Bikin Pak. database, query-kan, kemudian pasangkan dengan database yang lain, bikin relasinya yang semakin banyak. Misalkan, kenapa seperti itu, Pak? Ingat, ketika Anda nanti belajarnya melompat, pusing kepala Anda. Ya. Pusing ya kenapa? Karena Anda kan nanti belum cukup pengalaman di level dasar, nanti Anda lompat di level menengah, biasanya bikin keputusan suka salah gitu. Ini yang berbahaya di situ. Kemudian nanti Anda bisa dimanfaatkan oleh orang lain kelemahan Anda itu. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi begitu ya. Nah, jadi istilahnya harus katam dulu di level dasar. Setelah Anda katam di level dasar, masuk ke menengah. Nah, setelah menengah, ya pastinya pasti tinggi ya. Kalau terus dilakukan itu pasti levelnya tinggi sendiri. Itu, jadi Pak Jerry mengajarkannya dari urut, dari kecil ke besar. Tapi tidak melompat-lompat ya. Baik, Oke, Pak. itu Terima ada kasih, lagi? Pak. Yo, thank you. Sebelum ini berakhir, ada? Atau cukup? Pak, kayaknya di komentar itu ada yang tanya deh, Pak. Oh ya, sebentar. Nih, Mas Jabita ya, nanti tolong dilaporkan yang ikut ini. Tapi ini kalau misalkan ada chat itu hanya beberapa saja yang aku bisa jawab ya. Dalam arti misalkan dibatasi 3 ya yang tak dahulukan yang ada di yang buka open mic gitu ya. Oke, ini Mas Jabita, menurut dunia barat itu Pak, ya, apa maksud dan perbedaan objek sama dengan knowledge data di era sekarang ya? Oke, ini saya jawab ya. Ketika kita bicara mengenai era sekarang, itu adalah era object oriented. Artinya semua data akan dibawa ke model object oriented. Ini Pak Jerry juga sudah pernah buat buku sakunya gitu ya. Nanti ada aku tunjukin deh ya. Minggu depan atau pas pas desain itu ya. Nanti akan aku tunjukin. Nanti soalnya ini labelnya ada 2 kampus sih, ada kampus UKSW sama waktu itu ya Stekom ya. Nah, nanti tunjukin ini aku pernah bikin buku itu ya, buku simple ya, buku saku mahasiswa lah ya, biar simple. Oh, cara bikinnya seperti ini, tapi belum saya tulis dalam buku yang yang resmi gitu ya. Karena biar maksudnya mahasiswa penting ngerti dulu gitu ya. Nah,
Jadi ketika kita akan ingat perkembangan dari aplikasi ya. Jadi aplikasi itu ada yang disebut sebagai prosedural gitu ya, bahasa-bahasa prosedural. Kemudian sekarang kita masuk pada bahasa berbasis objek. Nah, itu tentu saja memperlakukan datanya juga berbeda. Ya. Jadi sekarang ini kita ada di objek oriented. Nah, sedangkan knowledge ya, knowledge-nya juga berbeda gitu ya. Kalau dulu digunakan knowledge itu ya hanya sebatas ini apa namanya? Informasi hanya untuk perusahaan aja, oh udah yang beli sekian dan sebagainya gitu ya. Tetapi sekarang ini kita di dalam perkembangan data, knowledge yang berkembang sangat banyak, bahkan muncul nanti mata kuliah namanya knowledge management. Ini ya. Nah, ini knowledge management Anda akan diajari bagaimana data-data yang mentah itu, raw data yang masih berupa tacit namanya, tacit itu akan menjadi eksplisit, menjadi sebuah data yang dapat ditulis, dapat mengerti maksudnya, tertulis, tercantum gitu ya. Dan jelas maksudnya gitu. Jadi kalau sekarang tidak memandang dunia barat atau apapun, kalau zaman sekarang sudah berbasis objek oriented. Gitu. Karena mau tidak mau Indonesia ya harus ngikut ya, karena nggak bikin ya. Kita kan ngikuti perkembangannya kan nggak bikin, kecuali Anda bikin program sendiri gitu ya. Bikin standar sendiri ya tentu saja orang lain yang akan ikut Anda. Tapi kan kita saat ini kan mengikuti perkembangan teknologinya dari luar negeri. Gitu. Ya mungkin memang sudah berlangkah-langkah majunya lebih dulu sana gitu ya. Baru kita terapkan di sini. Itu Mas Javita ya. Tapi kalau sekarang ditanya ini sekarang eranya apa? Ini adalah eranya objek oriented gitu. Semuanya seluruh dunia itu ya. Objek oriented. Kalau dalam zaman dulu sih masih ini ya. Natif ya. Kalau sekarang sih objek oriented semuanya gitu. Full objek oriented. Knowledge-nya juga beda. Sekarang ada knowledge management ya. Nanti muncul bidang ilmu business intelligence gitu ya dan sebagainya. Itu kira-kira Mas Javita. Ada lagi? Cukup? Rekan-rekan? Mungkin cukup, Pak. Oke. Baik, ini sampailah kita di penghujung acara rekan-rekan ya. Saya coba share dulu. Oke, slide-nya apa muncul yang dari OBS saya? Muncul? Belum, Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Nah, sisi kok nabrak ini. Oke, Anda juga tadi saya pesan saya, Anda bisa menikmati karya-karya saya itu di Google Scholar itu bisa untuk jadikan referensi atau mungkin apa ya semangat gitu ya. Cuma jangan untuk berkeinginan untuk membobol sistem gitu ya, secara apa ya brutal gitu ya, secara tanpa pikir panjang gitu ya, Anda langsung hajar saja, itu tidak boleh dan tidak diizinkan. Nah maka inisiasi aja yang paling penting, inisiasi untuk membentuk sebuah grup yang nanti grup diskusi itu nanti berguna untuk Anda gitu ya. Untuk, oh saya pengen jadi hacking Pak, di tempat kita belum ada, bikin dong gitu. Nanti gandeng 1-2 dosen untuk bimbing gitu ya, tidak apa-apa. Ya, kalau di Undip sudah ada, di UKSW sudah ada gitu ya. Nah ini di TTP kalau mau bidang ilmu itu diadakan ya pasti banyak yang mau kok ya, atau yang mau belajar hacking gitu ya. Ini jobnya cukup banyak ya. Nanti bisa jadi ada data juga data analitik ya, security gitu ya. Itu masuk di situ semua. Jadi bakat minat Anda itu yang tadinya apa namanya mengembara kemana-mana itu ya kita coba kalau bisa jadikan uang gitulah ya untuk nantinya untuk rezeki kita gitu. Jadi saya pikir itu akan jadi lebih positif manfaatnya daripada Anda
mencoba sesuatu yang beresiko, kemudian dikategorikan kepada tindakan melanggar hukum, gitu ya. Nah, akhir kata saya cukupkan hari ini kuliahnya. Oke, rekan-rekan, presensinya akan nanti seperti jamnya asli. Nanti saya bagikan lewat grup. Ya. Nanti malam saya kontrol. Ya, bagi yang tidak bisa mengikuti, bisa menyaksikan tayangan YouTube sampai jam 7 malam. Akhir kata saya cukupkan kuliah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke, clear ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.